Alhamdulillah, walaupun saya sudah bodolan ketua PBNU, masih bisa silatul arham dengan warga Nahdliyin. Malam hari ini di Rungkut Menanggal, besok di Pekanbaru, Rabu di Bogor. Walhasil masih laris lah. Kula nyuwun tambahnya ziyadah doa. Yang penting saya sehat walafiat dan husnul khotimah. Semanten ugi bapak-bapak ibu-ibu di sini semoga tahta riayatillah wa fi kanafillah wa fi dhimmatillah ta'ishuna ma'isyatan radiyatan mardiyah bi barakati sholawat nariyah. Insyaallah rezekinya gampang lan barokah dan bisa mendapatkan solusi ketika mendapatkan kesulitan. Tanhallu bil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil, semua kemauan keinginan kita insyaallah tunalu, kita dapatkan. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Tuqda. Kesulitannya tanfariju, masalah-masalahnya, tantangan-tantangannya tanhallu insyaallah bi barakati qiraati sholawat nariyah. Dan sholawat nariyah itu yang benar dikarang oleh Asy-Syaikhul Akbar Al-Kibritul Ahmar Khatamul Auliya Asy-Syekh Ibnu Arabi. Yang benar, bukan At-Tazi, bukan. Ibnu Arabi wafat tahun 638 Hijriah setelah Imam Ghazali. Alhamdulillah, kita berarti masih memiliki, menghidup-hidupkan ats-tsarawat ats-tsaqafiyyah wal hadariyah. Kita ini kaya, kita ini sugih. Sugih apa? Budaya. Sugih tsaqafah. Sugih harah. Peradaban yang harus kita pelihara, jangan sampai surut, apalagi hilang. Antara lain, budaya kita setiap malam Jumat atau setiap minggu lah, baca maulid Nabi, baca surat Yasin, Waqiah, Tabarok, As-Sajdah. Itu budaya kita, milik kita khusus. Ormas lain sing mereka boten gadah budaya itu. Maka walaupun dinyek, dicaci maki misalkan, direndahkan, kita tetap bangga dengan hadaratuna wa thaqafatuna. Harus bangga dengan kekayaan kita, peradaban kita, budaya kita. Namanya culture capital. Di samping juga simbolik kapital. Simbolnya orang ini ya maulid Nabi ini, maca sholawat ini simbolnya orang, simbolik ats-tsarawat asy-syi'ariyah bahasa Arabnya. Simbolik kapital. Kalau sudah simbol-simbol budaya peradaban kita pelihara, maka kita mampu menjaga, memperbesar, memperkuat ats-tsarawatil ijtimaiyah, sosial kapital. Masyarakat akan tetap ittiba, datang para ulama kepada ahli sunnah wal jamaah, Nahdlatul Ulama, selalu masyarakat marjiknya, rujukannya, tempat takone lah, datang kiai-kiai namanya ats-tsarawatul ijtimaiyah, sosial kapital.
harus dipelihara, diperkuat, dikencengkan, dikuatkan dengan memperkuat budaya, peradaban, simbol-simbol. Kalau sudah Maulid Nabi tidak ada di Rungkut misalkan, itu berarti kekayaan sosial, kekayaan masyarakat hilang. Kalau budaya kita tidak kita perkuat, tahlilan 7 malam, 40 ke 40, ke 100 hari, ke 1000 hari, haul, kalau itu sudah tidak ada, kita berarti kerugian besar ats-tsarawatil ijtimaiyah, kekayaan masyarakat. Ada yang ngomong Maulid Nabi bid'ah. Ya, kalau saya jawab terlalu kecil jane. Ya wong goblok tajam kulis. Sing jawab cukup rois sudah ranting jane. Bapak sekalian, Maulid Nabi itu isinya madah, memuji-muji Rasulullah. Masa bid'ah? Quran saja Gusti Allah mawon ngalem kanjeng wa innaka la'ala khuluqin fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu itu akhlaknya baik, kamu itu hatinya mulia. Kamu maafkan orang Mekah yang dulunya menyakiti. Rasulullah masuk kota Mekah tahun 8 Hijriah dengan penuh kemenangan, diikuti para sahabat kurang lebih 100.000. Orang Mekah ketakutan, Muhammad balas dendam wis. Nanti besok Mekah jadi lautan api. Rumah-rumah hancur, bakar Muhammad ini. Oh, berdarah-darah. Orang-orang yang dulu menyakiti Muhammad mati semua nanti besok ini. Kanjeng Nabi masuk kota Mekah, tidak ada balas dendam. Amnesti umum. Tidak ada balas dendam. Yang sembunyi di rumah, semuanya keluar, menyalami kanjeng Nabi dengan mengatakan, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, sungguh engkau Muhammad seorang yang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Mulia apanya? Akhlaknya. Kanjeng Nabi gagah, ganteng, pinter, cerdas. Tapi Gusti Allah tidak memuji itu. Gak ada di Quran Nabi dipuji, kamu ganteng, kamu gagah, kamu hebat, kamu cerdas, kamu jenius. Enggak. Yang dipuji wa innaka la'ala khuluqin fa'fu anhum. Muhammad, engkau maafkan orang Mekah yang dulu menyakiti kamu. Ya, orang Rungkut harus memaafkan orang-orang tadinya menyakiti panjenengan. Saged mboten? Kok insyaallah. Ada orang menyakiti kita bulan kemarin, tahun kemarin, 6 bulan yang lalu. Sekarang saya maafkan. Saged mboten? Alhamdulillah. Berarti niru kanjeng Nabi niku. Nomor 2, wastaghfir lahum. Kanjeng Nabi memintakan maghfirah, memintakan ampunan kepada Allah untuk orang Mekah. Jadi jenengan jalu akan sepuro karo Gusti Allah untuk orang yang kemarin mencuri sepeda motor. Jenengan sepeda motor dicuri orang, panjenengan maafkan, panjenengan suwunkan ampunan datang Gusti Allah. Saged mboten? Saged mboten?
Bukan hanya itu, satu lagi. Wasyawirhum fil amr. Muhammad, orang Mekah yang kemarin memusuhi kamu, yang tadinya musuh kamu, sekarang sudah minta maaf dan masuk Islam, ajaklah mereka bersatu, musyawarah bareng-bareng menatap masa depan yang lebih baik. Jadi panjenengan memaafkan orang yang tadinya memusuhi panjenengan, yang kemarin mencuri jemuran panjenengan, diajak ngomong, berunding, ayo membangun masyarakat rungkut ke depan agar lebih baik lagi. Bareng-bareng rene, bareng-bareng. Saged boten? Alhamdulillah, tenanan iki. Berarti panjenengan akhlaknya sudah meniru Rasul. Kanjeng Nabi sifat wajib pinten? Sekawan, 4. 1, sidik, jujur. 2, amanah, bisa dipercaya. 3, tabligh, menyampaikan apa adanya. Enggak pernah ditutup-tutupin. Yang keempat, fatonah, cerdas. Terus ono ngomong, sing wajib dua sifat 4 itu ya Kanjeng Nabi. Awake dhewe ora wajib. Awake dhewe ora niku salah niku. Yang harus jujur bukan Kanjeng Nabi. Wong rungkut harus jujur. Yang amanah bisa dipercaya bukan hanya Rasulullah. Wong Surabaya harus amanah. Umat Islam harus amanah. Yang menyampaikan segala hal dengan terang-terangan apa adanya, nggak ada disembunyikan, tabligh. Bukan hanya Kanjeng Nabi, NU harus tabligh. Yang cerdas bukan hanya Kanjeng Nabi, kita pun harus cerdas. Coba Pak, sifatnya Kanjeng Nabi nomor 1 jujur. Kejujuran hilang di Indonesia, bangkrutlah Indonesia. Kenapa minyak goreng langka? Karena langkanya sifat sidik. Paham betul? Kenapa keadilan masih jauh? Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, yang benar dikalahkan, yang salah dimenangkan dalam pengadilan. Sidik tidak ada. Kenapa masih terjadi korupsi? Tiap hari KPK nangkepin orang. Sidik tidak ada. Kenapa suka bohong satu sama lain, suka menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah, menjelek-jelekin teman melalui medsos? Sidik tidak ada. Sidik setunggal boten wonten dulu, rusak kita ini. Hanya satu yang tidak ada. Ayo silakan, Indonesia akan hancur kalau pemerintahnya, pemimpinnya kehilangan sifat sidik. Walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, oleh hawa nafsu lah kepentingan, akan hancurlah tatanan kehidupan di bumi dan di langit dan seluruh penduduknya. Ini yang terjadi sekarang ini. Kebenaran dikalahkan oleh kepentingan. Alhamdulillah, kalau ningali panjenengan masih gelem ngaji koyo ngeten iki. Orang lain bicaranya bukan ngaji sudah. Apa? Tahun 24 koalisi siapa dengan siapa? Capresnya siapa dengan siapa? Cawapresnya. Gubernur Jawa Timur siapa dan wakilnya siapa? Wali kota Surabaya nanti siapa dan wakilnya siapa? Ini orang lagi ngomongnya gitu semua. Panjenengan malam ini mboten ngomong gitu kan mboten ya? Ah, ini luar biasa nih, luar biasa. Para sahabat memuji-muji Kanjeng Nabi niku kathah. Kula gadah kitabe 4 jilid Al-Madaih An-Nabawiyah dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Isinya syair-syairnya para sahabat muji-muji Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali, Sofia binti Abdul Muttalib, Hasan bin Thabit, Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Suatu hari ba'da subuh persis ada orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Angel wis biasanya jenenge Toto. Sukardi biasanya. Siapa? Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma.
Datang menghadap Kanjeng Nabi, sahabat masih kumpul pada sholat subuh. Memuji-muji Kanjeng Nabi. Banat su'adu faqalbil yawma matbulu mutayyamun ithroha lam yufda makbulu wa ma su'adu ghadatal baini idrohalu illa aghannu ghadidi tarfi makhulu syujjat bidhi syabamin min ma'i mahniyatin sofin bi adha adha wa huwa mashmulu. Panjang niki, yang penting innar rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syammul aranini abtalun labusuhumu min nasi Dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaysu majazi'a idha nilu la yaqtanu illa fi nuhurihimi wa ma lahum hiyadil mauti tahlilu. Masih panjang lagi masih. Kalau saya bacakan sampai jam 1 nanti. Sungguh engkau Rasulullah orang hebat, orang mulia, orang sukses, bagaikan pedang yang tajam made in India yang bisa memecahkan atau memutus antara kebaikan dan kejahatan, antara hak dan batil, antara kebenaran dan kebohongan. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani, berhati ikhlas, berhati mulia. Walhasil Kanjeng Nabi disanjung-sanjung. Kanjeng Nabi tidak melarang, walaupun tidak merintah. Kanjeng Nabi mboten, jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh. Enggak tuh. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Sesat. Enggak tuh. Bahkan sebaliknya, Kanjeng Nabi tersenyum, menerima pujian, memberikan hadiah kenang-kenangan, selimut yang sedang dipakai. Beliau lagi pakai selimut, sholat subuh niku. Selimutnya lurik-lurik, spray lah, spray kita made in Cina dulu. Harganya paling 100.000 paling di pasar rumput. Terima kasih, saya dipuji, ini kenang-kenangan dari saya. Selimut lurik-lurik itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushim batoinuha bin istabrok. Batoinuha itu selimut polos. Yang tidak percaya, siapa yang nggak percaya, ayo pergi dengan saya ke negara Turki, kota Istanbul, masuk ke Museum Topkapi, masih ada selimutnya Rasulullah, burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah muji-muji. Percaya betul? Kalau nggak percaya, ayo ke Turki dengan saya. Tiketnya tunggu dewe. Setelah itu, setiap qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamai qasidatul burdah. Setiap itu asal-asalnya burdah itu selimut. Lama-lama setiap ada qasidah syair yang isinya memuji-muji Kanjeng Nabi dinamakan qasidatul burdah. Yang terkenal di Indonesia, mbuh wong rungkut apal ta ora iki? Apal mboten? Burdah karangan Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri. Teng kitab barjani wonten niku. Beliau sakit stroke 1 bulan. Ngimpi jumpa Rasulullah. Panjenengan sering ngimpi jumpa Rasulullah? Pernah jumpa gendruwo? Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan, gak bisa bangun. Tapi saya ingin ngarang syair
muji-muji panjenengan. Kata Rasulullah, ya silakan. Seminggu ngimpi ketemu malih. Sudah selesai Rasulullah. Qasidah sekarang sudah selesai. Ya coba sami'ni. Dengarkan, bacakan saya supaya ingin dengar. Dibaca. Setelah dibaca, fatabassama Rasulullah SAW wa radhiya anhu wa masaha jasadahu fata'affa min saqami. Rasulullah tersenyum, ngusap-ngusap badannya Syekh Al-Busiri, besoknya bisa jalan sembuh dari stroke. Percaya mboten? Aduh, jane pengen kula jenengan mboten percaya gitu loh. Pengennya kula jenengan mboten percaya, yang percaya biar saya saja. Yang dapat syafaat Rasul biar saya saja. Yang percaya pasti dapat syafaat Rasulullah. Yang tidak percaya pasti tidak akan dapat syafaat Rasulullah SAW. Banyak percaya betul? Alhamdulillah. Sami kali kulo berarti. Sami kali kulo. Pun. Apa itu isinya? Burdah Syekh Al-Busiri. Apa betul Bu? Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazat tadam anjaro mimklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kazimatin wa aumadhal barku fi dhulma'i min idami fama li aynayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi ayah sabus sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turiq dam'an ala talali wala arik tali dzikr bani wal alami fa kaifatum betul apal betul apal sing apal apa wis ayo sing apal apa ayo dangdutan apal dangdutan ayo dangdutan maunya ayo dangdutan maunya kita harus hafal. Kenapa? Berjanji harus hafal, debat harus hafal, karena itu miliknya kita. Orang lain nggak punya itu. Kalau kita nggak hafal, siapa yang mau hafal? Yang mau menghafal siapa? HTI, Muhammadiyah. Kita harus hafal dong. Makanya panjenengan kalau ngundang syuriah, baca maulid Nabi akekah atau syukuran rumah baru, jangan disediakan kitabnya. Ben apal-apalan. Kalau nggak hafal, jangan diamplopin. Pulang jangan diantar, suruh ngojek dewe. Khutbah Jumat, khutbah mimbar, teng mimbar niki, jangan disediakan buku khutbah, buang. Kalau ada khotib Jumat dari NU, dari NU, kok masih baca khutbahnya, jangan dipakai lagi. Apa bedanya NU dengan yang bukan NU? Yang bukan NU khutbah Jumatnya baca, yang bukan. Nah, orang NU masa masih baca, buang itu, buang. Buku khutbah di mimbar, buang itu. Biar khotib apal-apalan. Kalau nggak apal, ganti, jangan dipakai. Setuju betul? Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazat tadam anjaro min muklatim bidam. Artinya, kenapa engkau selalu menangis terus-menerus sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau sedang kangen, rindu pada gadis yang ada di desa Dhi Salam? Atau kamu ingat suatu siang angin bertiup kencang di desa Kazimah? Atau kamu sedang ingat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa hatimu resah? Kenapa kamu gak enak makan, gak enak tidur? Kelihatan sekali bekas air mata sampai jadi kalen, sampai membekas di dua pipimu. Wasbatal wajdu khotta abrutin wadona. Pasti kamu lagi mabuk cinta. Pasti kamu lagi kangen seseorang ini. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwafa arraqani
wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar saya lagi mabuk cinta, saya lagi kangen seseorang sampai rasa kangenku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kukangeni, pasti ente akan memaklumi. Ya maklumlah. Siapa sih yang sedang kau kangeni, yang sedang kamu rindukan sampai nangis terus bercampur darah? Yang kukangeni, yang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi فاق النبيين في خلق وفي خلق فلم يذنوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس ورفا من البحر أو رشفا من الديام. Yang sedang ku kangeni, ku tangisi ada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan nate sampai nangis rindu Kanjeng Nabi? Nate mboten, pernah enggak rindu ingin ketemu Kanjeng Nabi sampai nangis? Nate mboten. Dialah Sayyidul Akhirah, Imamu Alamin, Sayyidul Thaqalain Al-Arab wal Ajam. Dialah Sayyidul Insi wal Jin. Siapa Nabi Muhammad itu? Huwal habibul ladzi turja syafa'atu. Satu-satunya orang yang saya tunggu syafaatnya. Percaya betul? Ketika kita menghadapi problem, kesulitan, kesusahan, hanya syafaati Rasulullah yang kita tunggu. Percaya nggih? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudar bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Apal mboten? Sing apal apa tuh sing apal? Jenengan sing apal apa? Bin Adnan, bin Ad, bin Udad, bin Hamaisa, bin Salaman, bin Banat, bin Hamel, bin Qidra, bin Ismail, bin Ibrahim, bin Azar, bin Taroh, bin Nakhur, bin Syaruh, bin Arhu, bin Falir, bin Abir, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh, bin Lamak, bin Matusalih, bin Akhnuh, bin Harmus, bin Idris, bin Mihlayil, bin Qinan, bin Anush, bin Syith, bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Rasulullah jelas mboten? Jawab jelas mboten? Leluhur panjenengan? Kok enggak sama jawabnya? Leluhur Rasulullah jelas mboten? Leluhur panjenengan? Jelas. Coba sebutkan sampai 7 orang aja. Leluhur Kanjeng Nabi yang saya sebutkan namanya tadi sampai Nabi Adam, semua orang suci, dijaga karo Allah, hafizul ilah. Enggak hafal? Wah, kebangetan. Hafizul ilah
karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi hafidhul ilal karamatal Muhammadin aba'ahul amjad saunan lismihi. Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Nabi. Dijaga dari apa? Dari tarokus sifah. Semua leluhurnya Kanjeng Nabi yang saya sebut namanya tadi, yang saya sebut jenenge wau, tidak ada satu orang pun yang berbuat zina. Leluhur Kanjeng Nabi sampai Nabi Adam wau, min adamin wa ila ummihi. Dari Adam saya bapaknya dan ibunya, tidak satu orang pun yang pernah berbuat zina. Leluhur Kanjeng Nabi niku dijaga oleh Allah. Leluhur panjenengan dijaga mboten? Tenanan? Leluhur Kanjeng Nabi dari Adam sampai bapaknya ibunya, tidak ada yang pernah berbuat zina. Leluhur panjenengan kira-kira ngoten mboten? Wallahu a'lam. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus mengalir pada yang saya sebut namanya tadi, sampai ke kakeknya Abdul Muthalib. Mukanya Abdul Muthalib terang benderang, pindah ke putranya Abdullah, mukanya terang benderang, pindah ke rahimnya Siti Aminah. Nur Muhammad itu saratun sara nurun nubuwati. Gak bisa nulisan? Jadi gitu. Dibaca ke barisannya di sini? Dibaca ke barisannya di sini? Saratun sara nurun nubuwati fi asariri hururihimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalibi wa ibnihi Abdillah. Nur Muhammad mengalir dari Nabi Adam sampai ke Abdul Muthalib kakeknya. Wa badara badruhu, mukanya bersinar, pindah ke putranya Abdul Muthalib, pindah ke rahimnya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Kanjeng Nabi lahir ka'annahul badru fi tamami sajidan syakiran. Kanjeng Nabi sujud, Bu. Kira-kira anak wong rungkut anu yang duwe anak lahir sujud ada ya. Kanjeng Nabi lahir sujud. Dan bagaikan bulan purnama bersinar. Sampai wong Mekah kaget. Itu nang kamarnya Aminah, ada apa itu? Abu Lahab pun kaget, pamannya Kanjeng Nabi. Ada apa itu? Oh, ada sinar. Dikasih tahu oleh Thuwaibah, perempuan namanya Thuwaibah, budaknya Abu Lahab. Aminah melahirkan anak laki-laki. Akhirnya Abu Lahab senang sampai Thuwaibah dibebaskan dari perbudakan. Karena melihat sinar dari kamarnya Aminah. Abu Lahab walaupun tidak beriman nantinya, tapi waktu lahir ikut gembira dengan lahirnya keponakan laki-laki dari Aminah yang mempunyai kebesaran keagungan yang luar biasa. Nah, kalau demikian Kanjeng Nabi di alam niku ridho senang, tidak melarang walaupun tidak merentah, itu namanya sunnah takririyah. Apa? Dawu-dawu Kanjeng Nabi namanya sunnah qauliyah. Ngendikane Kanjeng Nabi. Kelakuannya Kanjeng Nabi harus ditiru, namanya sunnah fi'liyah. Ada lagi yang ngomong bukan Kanjeng Nabi, sing lakoni duduk Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi membenarkan. Seperti Maulid Nabi niki, seperti muji-muji beliau.
niku dadi namine sunnah takririyah. Ayo sebentar. Sunnah bukan bid'ah goblok. Pun. Ada lagi tawassul bid'ah. Ya Allah. Suatu ketika, ini saya kalau pakai hujah pakainya sejarah. Kalau sejarah nggak bisa dibantah, sejarah kejadian kok. Beda kalau dalil hadis dibantah kalau hadis liane, Quran dibantah kalau ayat liane. Nek kula dalilnya sejarah. Kalau sejarah tidak bisa dibantah, kejadian kok. Pun. Suatu ketika ada satu suku namanya suku Mudor. Suku apa? Semua suku Mudor mencaci maki Kanjeng Nabi. Muhammad Majnun, gila. Muhammad sahir, tukang sihir. Muhammad kahin, dukun, paranormal. Akhirnya Kanjeng Nabi nyupatani. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, mudah-mudahan suku Mudor engkau timpakan tahun-tahun seperti engkau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf. Yaitu apa? Paceklik pitung tahun. Kan ngoten nggih, zaman Nabi Yusuf. Paceklik pitung. Betul, Pak. Suku Mudor 7 tahun, gak ada pangan, gak ada air, gak ada gandum. 7 tahun. Terpaksa datang ke Madinah menghadap Kanjeng Nabi. Rombongan dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Kanjeng Nabi tanya. Dari mana? Dari Mudor. Kanjeng Nabi kaget. Biasanya nyaci maki, saya kira ini apa ini? Biasanya mencaci maki. Sekarang kok kesini? Ada apa ini? Kanjeng Nabi tanya. Ada maksud apa kesini? Jawabnya. Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adratu dumili thatuha wa qad dhahalat ummus sabiyyi 'anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handhalil amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid-dunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu anna wasyafa'atu fil ahli. Kan Nabi tanya, ada perlu apa ke sini? Jawabnya, atainaka litarhamana. Nih dengarkan maknanya nih. Kami datang kepada Muhammad agar engkau merahmati kami. Kanjeng Nabi mboten larang kok. Ono wong jaluk rahmat karo Kanjeng Nabi, mboten dilarang. Jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Kalau minta rahmat sama Allah langsung, jangan sama saya. Mboten niku, enggak tuh. Ada orang minta rahmat kepada Rasulullah, tidak dilarang. Kami datang kepada Muhammad, mengadu 7 tahun gak ada gandum. Di sab'i sinin, gak dilarang tuh mengadu kepada Kanjeng Nabi. Kami datang kepadamu, ibu-ibu yang sedang menyusui anak tidak keluar air susunya karena kurang minum, tidak minum. Pemuda yang gagah, sekarang lemah lunglai karena kelaparan, minal ju'i sumtan. Tidak ada yang bisa kami makan siwal handol kecuali rumput di padang pasir yang kami makan. Maka fa anta lidunyana wa anta lidinina. Engkau harapan kami urusan dunia dan urusan agama. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun. Kami memohon pertolongan dan syafaatmu Muhammad. Kanjeng Nabi lajeng donga karo Gusti Allah. Allahumma asqihim ghaithan mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya adzabin wa la hadmin wa la bala'in wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan barakah dan rahmat, jangan hujan bawa malapetaka, banjir, longsor. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Percaya mboten? Syafaat Kanjeng
Jadi minta tolong kepada Rasulullah, tawassul, tawassul, minta tolong pada Rasulullah, sunnah apa bid'ah? Sunnah apa namanya? Lupa sudah. Sunnah apa namanya? Takririyah. Sunnah apa? Sing ngomong orang lain, sing lakoni wong liya, Kanjeng Nabi membenarkan. Namanya sunnah, bukan bid'ah. Ada yang tanya sama saya, ente Kang Said bisa ndongan seperti itu dari mana sih ngambilnya? Dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh nggak ada tuh. Saya baca kitab tarikh nggak ada. Kitab ente yang dibaca apa? Khulasotu Nuril Yakin. Yang 40 halaman itu, yang nggak ada goblok. Kalau mau cerita seperti saya, ini baca Al-Kamil Fit Tarikh, karangan Imam Ibnul Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk, karangan Abi Ja'far At-Tabari, 10 jilid. Tarikh Hadral Islamiyah, karangan Profesor Dr. Ahmad Shalabi, 9 jilid. Kemudian dibaca terjemahan Khulasotu Nuril Yakin. Sombongnya Masya Allah. Mentang-mentang SAG. Alah ya Allah. SAG keluaran lulusan perguruan tinggi swasta. Alah, dosennya sering orang teko, dia sering males. Tahu-tahu sarjana agama. Sarjana alam. Pun. Jadi tawassul dengan Rasulullah. Moco selawat muji-muji Kanjeng Nabi. Niku sunnah takririyah. Dah membaca salawat nariyah mengandung madhun Nabi, memuji Kanjeng Nabi, dan mengandung tawassul bi Rasulillah. Di moco salawat nariyah itu dua dapatnya. Muji Kanjeng Nabi dan tawassul dengan Kanjeng. Monggo terusaken. Jangan dikendorkan. Jangan sampai kendor. Digiatkan lagi. Disemangati lagi. Jangan kendor, jangan. Wong onta mawon onta. Onta niku nek dijak ke jalan ke Riyadh, jalan ke Pundi Jeddah, males. Harus ditarik-tarik. Harus dicambuk. Tapi kalau diajak ke Madinah tanpa ditarik-tarik, tanpa dicambuk, melayu dijak ke Madinah. Masya Allah. Fada' jazbaz zimami wala tasukha faqaidu syauqiha lil hayy jazib. Jangan ditarik-tarik onta kalau ke Madinah. Dia sudah rindu ingin cepat datang ke Madinah. Ada apa di Madinah? Oh, onta sendiri rindu. Watilkal qubbatul khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul ghayahib. Di Madinah ada kubbah hijau, yang di dalam kubbah hijau itu ada makbarah atau makomnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang cahayanya dari Madinah sampai ke Rungkut. Yajlul ghayahib. Paham mboten? Nek panjenengan mboten semangat maca selawat kala karo onta. Onta niku nek mlakune wis males dibacakan selawat jingkrak-jingkrak. Hada hadis surah bismil habaib fahazza syukru ata farrakaib. Kalau onta sudah males bacakan selawat. Nanti fahazza syukru, bergoyang-goyang nanti, seneng. Onta lah panjenengan dibaca selawat enggak jingkrak-jingkrak kala karo. Mosok urukut kala karo onta, Masya Allah. Itu namanya kekayaan budaya kita. Jangan sampai hilang atau berkurang. Ada lagi kekayaan budaya kita apa? Kitab kuning, kitab. Mari segala masalah agama dan masalah kehidupan tanya kepada kiai. Kiai pasti rujukannya kitab. Jangan sampai merujuk ke kitab yang lain. Kutubut Turath, kitab kuning. Paham betul? Panjenengan tidak ada masalah. Pengeluruh hukumnya piye, halal apa haram, oleh apa ora hukumnya iki. Mari tanya pada kiai. Kiainya kembali ke kitab
Jangan sampai surut. Mereka, wong liya, mereka ora doyan kitab kuning. Kula ngerti sebab ora doyan ngerti aku sebabnya. Macane angel. Masih enak terjemahan. Memang maca Fathul Mu'in angel-angel. Semacam terjemahan mawon. Contoh, nih, kitab kuning kalau diamalkan masih relevan boten. Coba. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Fathul Mu'in iki. Fathul Mu'in karangan Syekh Muhammad Zainuddin dari Malebar. Malebar itu provinsi Kerala, India Barat. Nah, Habib katanya dukung mriko, kata Habib termasuk bapaknya Sunan Gunung Jati. Namanya Said Abdullah Azmat Khan. Itu datang dari India Barat. Kalau ibunya sih cucunya Prabu Siliwangi. Said Abdullah itu ibunya cucunya Prabu Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa. Punya anak 3. Satu Rahmatullah, dipanggil Prabu Kian Santang. Yang kedua Syekh Somadullah, dipanggil atau Walang Sungsang, atau dipanggil Ki Kuwu Cirebon, Bupati Cirebon lah. Yang ketiga Rara Santang Syarifah Mudaim, dinikah oleh Habib dari sana, dari India Barat, namanya Abdullah Azmat Khan. Gak ada putra, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung. Jadi kan semua dongeng ngeten iki. Boten. Terus sing urip dongeng apa semua? Sing urip dongeng apa sampean? Sunan Ampel, semua dongeng Sunan Ampel. Semua dongeng Sunan Ampel. Sejarah ya. Sunan Gresik, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Bonang. Boten semua. Terus sing diwaca apa teh? Panjenengan bangga mboten karo Sunan Ampel? Bangga mboten? Ya harus tahu ceritanya dong. Sunan Ampel itu namanya siapa, putranya siapa, datang dari mana, kapan masuk ke Ampel Denta, Surabaya, kapan masuknya, harus tahu kalau kita bangga. Mboten nggih? Nah, apa tadi lagi cerita apa tadi? Fathul Mu'in. Pasal ini menjelaskan bab jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah. Ada 4 macam jihad itu. Pertama, itsbatu wujudillah. Meyakini bahwa Allah itu ada. Itu jihad pertama. Mari kita mengajak masyarakat Rungkut supaya semuanya meyakini bahwa Allah itu nomor 1. Jihad nomor 1. Jihad nomor setunggal. Mari kita ajak masyarakat Surabaya agar beriman kepada Allah dengan iman yang berargumentasi. Dalam syarahnya dikatakan, i'tolibin iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan au aqliyah litsbati wujudis soni'. Ketua NU harus hafal Fathul Mu'in, ketua NU itu. Apa artinya? Mampu mendatangkan hujah, alasan bahwa Allah itu ada. Panjenengan yakinin Allah ada? Yakin? Dalilin apa dalilin? Yombuh. Dalil pun bisa nggak menyampaikan argumentasi, alasan, baik nakliyah tekstual maupun akliyah rasional. Saged mboten? Nah, ini kayaknya harus ngajari supaya mereka ini beriman dengan iman yang iqamat hujajin diniyah, nakliyatan au akliyah. Allah ada, dalilnya qul huwallahu ahad. Itu dalil nakliyah. Dalil akalnya mana? Dalil akalnya nih. Dengarkan, masih mampu dengarkan enggak? Masih mau mendengarkan enggak? Dalil akal nih. Sebenarnya kita ini tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada.
Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Atau kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham ora ini? Nih, kalau bisa begini namanya bisa menyampaikan dalil wujudnya Allah. Kita ini tidak ada. Kita ini diada. Siapa yang adakan? Yang ada. Yang ada sedurunge lapal ada itu ada, sudah ada. Paham betul? Jadi adanya yang ada ini sedurung lapal ada itu ada. Bahkan yang ada hanyalah yang ada. Gelas kosong yang tidak ada airnya. Kosongnya ada. Dompet kosong yang tidak ada apanya? Uangnya. Kosongnya tidak adanya duit ada. Tidak adanya air ada. Paham orang gini insya Allah. Bisa paham kalau saya terangkan. Ada namanya domir, kata ganti, pronoun. Bahasa Arab ya. Ana, apanya? Aku. Anta, kamu. Huwa, dia. Silahkan dipakai. Silahkan. Ana Said, ana Ahmad, ana Abu Bakar, ana Hasan. Saya Abu Bakar, saya Said, saya Khalid, saya Hasan, saya Zainab, saya Fatimah. Nanti akan mati semua. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Ya, aku itu Tuhan. Aku itu Tuhan. Bukan aku Ahmad, aku Hasan, aku Toto. Bukan. Aku siapa? La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali ana. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Hasan, aku Khalid, aku Said, aku Abu Bakar. Ora ono kabeh. Tinggal aku Allah. Paham mboten? Begitu pula anta. Kamu Abu Bakar, kamu Khalid, kamu Hasan, kamu Toto, kamu Sukardi, kamu Solikin, kamu Fatimah, kamu Zainab, kamu Dian. Mati kabeh bakale. Kecuali anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Jadi engkau itu Tuhan. Tidak Tuhan kecuali engkau. Itu artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Itu artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Begitu pula dia. Dia Ahmad, dia Sukardi, dia Solikin, dia Zainab, dia Fatimah, dia Maryam. Mati kabeh. Kecuali dia Allah yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali huwa dia. Artinya tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya tidak ada dia kecuali dia. Jadi hakikate aku, hakikate engkau, hakikatnya dia. Sopo? Yang keras, jawab yang keras. Hakikatnya aku, hakikatnya engkau, hakikatnya dia. Siapa? Nek panjenengan nganggo aku, engkau, dia, nyilih pinjam. Aku Said, pinjam akunya Allah. Engkau Ahmad, pinjam itu. Dia Ahmad, pinjam. Ayo jenengan maunya pinjamnya berapa tahun? Mau pinjamnya berapa tahun? Enggak jawab. Jenengan pinjam aku, engkau dari Allah. Maunya pinjamnya berapa tahun? Enggak jawab ya. Maunya berapa tahun pinjamnya? Panjenengan menggunakan kata aku, engkau, dia. Pinjam dari akunya Allah, engkaunya Allah, dianya Allah. Badai pinten tahun panjenengan ngersakan pinjam. Kok mboten jawab ya? 200 tahun? Nguyungi sing nang dipan tuh. Oh. Itu artinya kita mampu menjelaskan wujudnya Allah dengan dalil.
dengan hujjah, dengan argumentasi. Yang kedua, jihad adalah iqamatu syariatillah, menjalankan syariat Allah, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, baca Quran, baca sholawat. Yang ketiga, bila perlu, kalau negara kita diserang, kita pun harus siap melawan. Ayo, yang kaya, yang miskin, semuanya harus siap mempertahankan hak kita. Seperti Resolusi Jihad Hasyim Asy'ari, tanggal 22 Oktober, semua keluar dari rumah, bawa golok, bawa pentung, bawa besi, sanduene lah, lawan nikah. Yang keempat, jihad adalah wadaf'u dharari ma'sumin, musliman kana au ghairu muslim. Memberi perlindungan kepada masyarakat rungkut yang baik-baik, bukan orang jahat, bukan orang baik, bukan orang jahat, muslim atau non muslim. Dengan apa perlindungannya? Bil it'ami. Semua masyarakat rungkut Surabaya, Indonesia yang baik-baik harus cukup pangan. Itu jihad itu. Jadi kalau ada satu orang rungkut mati karena tidak makan, dosa semua ini. Camat dosa, Palurah dosa, RW RT dosa, Ketua NU dosa. Kalau ada orang mati karena tidak makan. Paham betul? Yang kedua, wal iksa, sandang. Orang rungkut harus cukup sandang. Tiap hari harus ganti. Artinya apa? Minimal baju 7, sarung 7, kopiah, kaos dalam, celana dalam, sandal. Paham betul? Syekh Abil Hasan Asyadzili, sehingga ada Hizb Nasr, Thariqah Syadziliyah lah, pendiri Thariqah Syadzili. Niku waliullah, penampilannya mewah, pakaiannya mahal, tiap hari ganti, minyak wanginya mahal, rumahnya villa, kendaraannya kereta yang ditarik oleh 2 kuda, ya Alphard, kalau jam tadi Alphard lah, BMW, bukan Luxio, Grand Mark, bukan. Pakaiannya, bahannya Dormil, made in England, 13 juta semeter. Sepatunya Hermes, 22,5. Kacamata Cartier, 45 juta. Minyak wanginya Hugo Boss, John Nain, Joe Malone, 5 juta sewa botol. Jadi kan minyak wanginya misik, Masya Allah. Niki waliullah niki. Loh, ada yang tanya, Syekh, panjenengan wali kok keren? Terus kenapa? Kalau kiai-kiai lain kok nyemprul? Jawabnya nih. Nak, libasi yakul. Pakaianku iki iso ngomong. Pakaianku bisa ngomong. Ngomongnya piye ngomongnya? Ayyuhan nas, ana goni fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Itu artinya. Tapi kalau ada kiai pakai nyemprul, sendalnya lili, Masya Allah. Tasnya tuh bukan Ecolak, bukan Delsi, apalagi sampai Gucci, 75 juta. Tasnya di pojok oleh tulisannya, Musyawarah Majelis Ulama Surabaya. Minyaknya misik, rokoknya jarum coklat, sorban cuma 1. Itu artinya penampilan yang seperti itu, artinya pakaiannya so ngomongnya ayyuhan nas, ana fakir farhamuni. Wahai masyarakat, aku kiai melarat, kasihanilah aku. Maka sejak malam ini besok, kiai harus keren. Setuju? Kalau pakai gagah, kiai salaman dengan Pangdam, dengak kepalanya. Salaman dengan Kapolda, dengak kepalanya. Salaman dengan gubernur, ya gubernur wong dewe wis lah. Ayo jangan dingkluk, jangan menunduk. Gini. Salaman dengan Kapolres, dengan camat, dengan gitu, dengan bupati, dengan, paham betul? Jangan ini, aduh ya Allah. Pakaian yang bagus. Salaman dengan pejabat, angkat kepala. Kalau dengan kiai menunduk,
Dengan kiai cium tangan, karo pejabat pun cium tangan. Ya apa? Paham betul? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mireng namanya niku Sultanul Auliya Qutbun minal Aqtabil Arba'ah. Wali kutub wonten sekawan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abil Hasan Asyadzili sing wau nika, Ahmad Hasan Ar-Rifai, Sayyid Badawi. Wali kutub niki sing jaga-jagat raya ini. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani suatu ketika beliau orang Baghdad, orang Irak. Suatu ketika pergi ke Mesir, ziarah datang kuburannya Imam Syafi'i. Kuburan ke Mesir, Syafi'i itu. Nah, sampai ke sana melihat menyaksikan penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i, namanya Desa Fustot, Desa Fustot. Miskin-miskin masyarakat sekitar tuh. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sekarang jadi rusunawa tanahnya itu, wakafnya Abdul Qadir jadi rusunawa, jadi perumahan. Ono tulisannya sampai sekarang gede, Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu wali sugih loman. Panjenengan wali duduk. Jawab, panjenengan wali duduk. Wali sugih ora, loman boten. Wali duduk, sugih ora, loman boten. Gopo dipegus. Walaqad katabna fi zaburi annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan di dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini, emas, berlian, tambang nikel, tambang batu bara, minyak, boksit, mening, besi, tembaga, semua untuk hamba-hambaku yang soleh. Yaitu ibadiyas solihun. Kenyataannya piye? Kenyataannya. Saya melihat daftar 50 orang kaya di Indonesia. Tegolei wong rungkut gak ono iki. Nomor 1 Budi Hartono yang punya rokok jarum. Duitnya 42 miliar dolar. Sing sak miliar dolar 15 triliun hitung dewek. Nomor 2 Sinarmas. Duitnya 38 miliar dolar hitung sendiri. Nomor 6 Khairul Tanjung, wong Islam, tapi bukan orang NU, bukan, wong Islam tapi. Nomor 39 Bayu, orang Islam yang punya taksi Bluebird. Nomor 40 Haji Rosyid dari Kalimantan Tengah. Tak golei dari orang 50, wong nukut gak. Orangnya soleh-soleh padahal. Orangnya soleh-soleh. Tapi kok miskin-miskin. Sing salah sopo. Quran yang salah. Kata Quran tadi. Kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Panjenengan seorang soleh. Boten kaya atau melarat. Sing salah Quran. Sing salah Allah. Yang salah kita. Kurang rajin cari duit. Silahkan panjenengan ikut tarekot. Silahkan ikut tarekot. Syadziliyah, pokoknya Naqsyabandiyah. Tapi wirid malam-malam yang rajin wiridnya. Tapi siangnya cari duit yang rajin. Gitu. Paham betul? Bangun masjid karo duit, bangun madrasah, ngongkosi anak sekolah atau mondok, lungo haji, lakoni rukun Islam, karo duit. Jadi orang rungkut, orang Islam rungkut, orang NU rungkut harus kaya. Paham betul? Nyuwun sewu. Kadang-kadang kiai sepuh nek ngaji niku terlalu menjelek-jelekan hawa nafsu. Salah niku, salah. Napa? Hawa nafsu itu pemberian Gusti Allah. Kita punya hawa nafsu nih, punya kan hawa nafsu dari mana? Dari Gusti Allah. Nah,
Satu, hawa nafsu ada dua. Satu, ghadabiyah, apa? Ambisius. Saya harus jadi bupati. Saya harus jadi DPR. Saya harus jadi kepala, ketua, pemimpin. Namanya nafsu ghadabiyah, apa? Tapi kalau niatnya baik, saya harus jadi gubernur Jawa Timur. Niatnya kalau saya jadi gubernur akan saya gratiskan sekolah, akan saya gratiskan rumah sakit. Saya betul. Niatnya saya betul. Niatnya bagus, caranya bagus. Tujuannya lillahi ta'ala, bagus betul. Maka orang yang mempunyai hawa nafsu ingin jadi gubernur, niatnya benar, caranya benar, tujuannya baik, nafsu ghadabiyahnya ganti namanya. Apa namanya? Himmah. Apa? Yang keras, apa? Kanjeng Nabi himmahnya besar. Saya harus menang. Saya nggak mau kalah. Himmahnya besar kanjeng Nabi. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi. Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad seorang yang himmahnya besar. Saya harus menang, gak mau kalah. Pernah dilobi, dirayu oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad, sudah berhentilah, dakwahnya berhenti. Kamu itu diancam Muhammad, akan dibunuh. Kamu itu akan dibunuh Muhammad. Saya kasihan sama kamu, sudah berhentilah dakwahnya. Apa jawabnya? Jawabnya apa? Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Paman, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai mati. Ngoten mboten panjenengan? Panjenengan ngoten mboten? Untung kanjeng Nabi bukan sampean, modal sampean rong dino rampung wis. Orang bakal menang Islam. Para sahabat himanya besar. Wali Songo himanya besar. Harus menang Islam. Ki Hasyim Asy'ari himanya besar. NU harus besar. NU harus ada di seluruh Indonesia. Terkabul betul. NU di Indonesia wonten betul. Himanya Hasyim Asy'ari. Himmah namanya. Datangnya dari nafsu ghadabiyah. Tapi ketika niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, namanya himmah. Ayo bareng-bareng. Saya harus menang. Awas kalau kalah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Bukan hanya syahwat perempuan, bukan. Pengen urip enak, seneng. Omae bagus. Duitnya akeh. Mobilnya saya bagus. Perusahaannya bagus. Pertanian maju. Toko-tokonya maju. Pengen betul, pengen betul. Niku namanya nafsu syahwatiyah. Tapi kalau niatnya bagus, caranya benar, tujuannya mulia. Kalau saya kaya, akan saya anak-anak yatim dirungkut, saya sekolahkan semua. Masjid akan saya bangun. Saya betul niatnya itu. Caranya golek duit, benar, bagus. Tujuannya lillahi ta'ala. Maka nafsu syahwatiyahnya ganti namanya azimah. Apa? Yang keras. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Azaim, makarim harus diraih dengan azimah. Ayo bareng. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Awas kalau melarat, awas. Yang pertama namanya himmah. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Yang kedua azimah. Saya harus kaya.
saya tidak mau melarat. Ayo kerja yang rajin, kerja yang rajin, cari duit yang rajin. Oke, oke. Nah, jadi hawa nafsu itu bukan jelek sekali, enggak. Makanya kiai-kiai kalau ngaji jangan menjelekkan hawa nafsu terus, mengarahkan, diarahkan, dimanage. Nafsu syahwatiyah, demen wong wadon, saya mboten. Ya saya kalau nggak ada nafsu syahwatiyah, orang-orang nggak lahir anak nanti, bangkrut manusia. Dengan ada syahwat, cinta perempuan, perempuan laki-laki, lahirnya generasi sampai ila yaumil qiyamah. Monggo ditambahi iman kita, ketemu Gusti Allah, kesempatan syukuran Muharram tahun baru 1444 ini kita tingkatkan iman dan ibadah kita. Nggih, monggo nggih. Nah, begitu pula syukuran Indonesia masih kuat bersatu mensyukuri kemerdekaan 17 Agustus 45 yang ke-77. Di mana negara-negara lain perang terus, Afghanistan, Irak, Suriah, Yaman, Libya, perang terus. Podo Islame, podo satu negara. Di kita alhamdulillah. Ayo kita jaga keamanan, persatuan kesatuan negara Republik Indonesia. Kita tanggung jawab menjaga keselamatan persatuan negara Republik Indonesia. Kita semua tanggung jawab. Bukan hanya bupati, bukan hanya gubernur, kita pun harus menjaga persatuan kesatuan negara Republik Indonesia. Kalau ada yang tidak menerima Pancasila, atau menolak Pancasila, silahkan monggo. Masa nggak boleh? Ada orang tidak setuju dengan Pancasila, ya monggo. Tapi jangan hidup di Indonesia. Monggo hidupnya di Afghanistan. Paham betul? Ada orang tidak setuju dengan Pancasila, ya silahkan, haknya dia setuju nggak setuju. Nggak setuju silahkan. Tapi jangan di Indonesia hidupnya, di Afghanistan. Setuju betul? Alhamdulillah. Cekap semanten mawon, muga-muga wonten manfaatipun lan faedahipun. Kula nyuwun pangapunten sedaya kelepatan kalau ada perkataan yang tidak berkenan di hati panjenengan. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.